Sesar Lembang kembali menjadi perbincangan publik usai gempa mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Pasalnya, gempa berkekuatan magnitudo 5,6 itu disebut terjadi akibat aktivitas sesar Cimandiri yang letaknya berdekatan dengan sesar Lembang. Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung atau ITB, Irfan Mailano mengatakan, sesar Cimandiri terbentang dari selatan Sukabumi hingga Raja Mandala Kabupaten Bandung Barat yang tak jauh dari posisi sesar Lembang. Dia pun tak menampik gempa Cianjur yang berasal dari aktivitas sesar Cimandiri mungkin saja memicu pergerakan sesar Lembang. Itu tidak kita harapkan, tapi yang kami pahami ada sebuah gempa yang kemudian menambahkan tegangan di bidang gempa lain, tapi tidak harus menghasilkan gempa baru, begitu ujar Irfan. Ada beberapa kasus yang kemudian itu mengakibatkan gempa lain, namun ada juga tidak, begitu tandasnya. Apa itu sesar Lembang? Dilansir dari berbagai sumber, berdasarkan data yang terhimpun di jurnal puslitbang.bmkg.go.id, sesar Lembang adalah patahan geser aktif yang membentang sepanjang 22 km, mulai dari Gunung Manglayang di timur hingga Cisarua di sebelah baratnya. Patahan yang melewati wilayah Lembang Kabupaten Bandung Barat ini terbagi menjadi dua segmen dengan waktu pembentukan yang berbeda. Sesar pada segmen timur terbentuk lebih dahulu pada sekitar 200.000 tahun yang lalu. Sedangkan segmen barat baru ada sekitar 27.000 tahun lalu. Segmen timur dan barat bertemu di wilayah bagian tengah, tepatnya di perbukitan sekitar Gunung Batu Bosca. Gempa yang masih kerap terjadi pada ujung barat dan timur membuktikan bahwa sesar yang bergerak mengiri ini masih aktif. Sejarah sesar Lembang. Patahan Lembang terbentuk pada zaman Quarter Pleistocene atau sekitar 500.000 tahun yang lalu, usai gunung api raksasa Sunda meledak dan hanya menyisakan sedikit gunung parasitnya. Runtuhnya gunung api purba itu menimbulkan kekosongan penampung magmatis, sehingga batuan dari erupsi gunung api tersebut patah. Patahnya pun memanjang dari timur ke barat. Letak patahan timur mengalami penurunan lebih terlihat dibandingkan patahan di bagian baratnya. Dipantau sejak 1963. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengatakan, BMKG mulai memantau sesar Lembang sejak 1 Januari 1963. Dia menjelaskan, BMKG bahkan mulai memasang dan mengoperasikan seismograf WWSSN pertama kali di Lembang. Jenis seismograf ini Benioff Short Period Tree Component dan Spring-Netter Long Period Tree Component, begitu kata Daryono. Daryono juga mengatakan, BMKG bisa memantau aktivitas sesar Lembang dengan lebih baik sejak tahun 2008. Pasalnya, sejak saat itu, BMKG mulai mengoperasikan jaringan monitoring gempa digital memakai sensor dengan kawasan frekuensi lebar. BMKG kembali memasang 16 sensor seismik periode pendek secara lebih rapat pada tahun 2019 untuk melengkapi 19 seismograf broadband yang sudah terpasang sebelumnya di Jawa Barat dan Banten. Sensor gempa yang baru dipasang 2019 ini sengaja dipasang mengepung jalur sesar Lembang, Cimandiri, dan Baribis. Instalasi sensor baru ini bukan saja untuk tujuan operasional, tetapi untuk tujuan kajian sesar aktif, begitu pungkasnya.